for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan menentukan kuartil, desil, persentil dari data tunggal dan data kelompok. Jadi di sini kita akan mulai dari data tunggal. Di sini udah ada daftar nilai siswa, yaitu kita akan menghitung jumlah siswanya terlebih dahulu. Konta, kita pilih yang ini. Konta, kita blok, terus tutup. Nah, jadi begini. Nah, jadi jumlah siswanya ada 12. Kita akan menghitung kuartil 1, yaitu sama dengan kuartil. Kita pilih yang ini, terus kita blok, terus kita koma atau titik koma ya, biasanya di laptop. Terus kita pilih first kuartil, tutup. Nah, ini kuartil pertama. Kuartil kedua sama aja, kuartil, terus kita blok, terus koma lagi. Kita pilih yang kedua ya guys, median value, terus kita tutup. Nah, yang ketiga juga sama, kuartil, terus kita blok, koma lagi. Kita pilih yang ketiga ya guys, third kuartil. Oke, tutup. Nah, ini kita udah menentukan kuartil 1, 2, 3 dengan data tunggal. Nah, sekarang kita akan membahas sekarang kita akan menentukan desil ya guys ya. Nah, sebelum itu kita harus menemukan ini dulu. Letak desil 1. Nah, pertama ini kita cari sama dengan i di sini adalah 2 guys ya. Setelah itu kita kali, terus dalam kurung kita cari n di sini adalah ini ya, keseluruhan siswanya 12 tambah 1 kurung, kita bagi 10. Oke. Kalau desil D2 yaitu kita harus setelah dari komanya ya guys ya, bilangan bulat setelah dari komanya. Jadi di sini kita tulis. Nah, karena desil ini enggak ada rumusnya, kita ini ya guys, manual. Baiklah, kita udah dapat hasil dari desil, itu 2,6. Nanti kita ambil bilangan bulatnya saja, karena ini di data 2 kan
maka kita buat dengan kita buat data 2, terus kita tambah bilangan bulat setelah koma, yaitu 0,6. Setelah itu kita kali karena tadi di data 2, maka kita jumlahin data 3 dikurang data 2. Tutup. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk desil. Kira-kira seperti itu untuk desil tunggal. Sekarang persentil. Kita blok, itu untuk sampai kakak itu adalah ini 10 dibagi 100 adalah detail yang koma 1 tutup kurung dan ini kita tulis koma. K itu dari persentil ya, yaitu 100. Jadi kita bagiin ini 10 bagi 100, yaitu 0,1 ya. Nah, kira-kira seperti ini di data tunggal. Next kita ke data. Next kita ke data kelompok. Nah, kita lanjut ke data berkelompok. Kita tentukan dulu letak Q1-nya, yaitu 1/4N, 1/2N, 3/4N, I/10N, dan I/100N. Nah, jadi untuk letak kuartil pertama, yaitu 1/4N. Berarti sama dengan 1/4 kita kalikan dengan 50, yaitu 5 frekuensi. Lalu enter. Lanjut dengan kuartil kedua, yaitu adalah sama dengan 1/2N, berarti 1/2 dikalikan dengan 50. Lalu enter. Nah, berarti Q2-nya adalah 25. Kemudian kita lanjut ke ketiga, yaitu sama dengan 3/4 tutup kurung dikali dengan jumlah frekuensi, lalu enter. Nah, kita lanjut lagi ke desil ke-8, yaitu I/10, berarti sama dengan 8/10, kemudian dikalikan dengan jumlah frekuensi, berarti dikalikan dengan 50. Nah, lalu enter. Kemudian untuk persentil yang ke-30, yaitu I-nya 30, kita tulis sama dengan 30/100 tutup kurung, lalu kita kalikan dengan 5 frekuensinya, yaitu 50. Nah, enter.
Selanjutnya untuk menentukan sigma F1 yaitu jumlah frekuensi sebelumnya kelas yang ditanyakan, berarti kita lihat letak kuartil yang pertama, yaitu letak kuartil pertamanya 12,5. Lalu kita perhatikan di frekuensi kumulatifnya 12,5 terletak pada interval 58 hingga 63. Berarti jumlah frekuensi sebelumnya kelas tersebut adalah 11. Kemudian untuk sigma F2-nya yaitu kita perhatikan letak Q2-nya yaitu 25. Berarti terletak pada interval 64 sampai 69 yaitu 35. Nah, kita lihat frekuensi sebelumnya yaitu 23 sama dengan 23. Enter. Untuk F3 juga sama, kita lihat jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi F3 berarti terletak pada interval 70 sampai 75. Berarti sigma F-nya adalah 35. Kemudian enter. Nah, kita lanjut ke desilnya. Sigma F10-nya yaitu sebelum kelas 70 hingga 75, berarti 35 sama dengan 35, lalu enter. Nah, untuk persentilnya, persentil 30 yaitu sigma F30 frekuensinya adalah 15, terletak pada kelas 58 hingga 63 dan jumlah frekuensi sebelumnya adalah sama dengan 11. Kemudian untuk kuartilnya kita masukkan rumus angka-angkanya, berarti tepi bawah kuartil pertama yaitu 12,5. Jadi kita perhatikan frekuensinya, berarti tepi bawahnya adalah 57,5 sama dengan 57,5 kemudian ditambahkan dan buka kurung 2 kali, letaknya adalah 12,5 dikurangi dengan jumlah sigma F1 kemudian tutup kurung, lalu dibagikan dengan frekuensi pada kelas tersebut kemudian tutup kurung, lalu kita kalikan dengan kelas panjang kelas tersebut, yaitu 6, lalu enter. Nah, lanjut kuartil kedua yaitu letak frekuensinya adalah 25, berarti pada kelas 64 sampai 69, berarti tepi bawahnya adalah 63,5 kemudian sama dengan dijumlahkan buka kurung kemudian letak Q2-nya yaitu 25 kemudian dikurangi dengan sigma F2-nya tutup kurung kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut yaitu 12 kemudian tutup kurung, lalu kita kalikan dengan panjang kelasnya, enter. Nah, dapat 24,5. Lanjut ke kuartil ketiga yaitu sama dengan letak pada frekuensi 37,5, berarti tepi bawahnya yaitu 69,5 kemudian dijumlahkan buka kurung lalu letaknya pada 37,5 kemudian kita kurangi dengan sigma F3 tutup kurung kemudian kita kalikan dengan panjang kelasnya lalu enter. Nah, dapat hasilnya 71,166667. Lalu kita lanjut dengan desil, yaitu desil ke-8. Frekuensinya itu ada 40 dan tepi bawahnya terletak pada 6
9,5 sama dengan tepi bawah 69,5, kemudian dijumlahkan, lalu buka kurung, letaknya 40 dikurangi dengan sigma F10, tutup kurung, lalu kita bagikan dengan frekuensi pada kelas tersebut yaitu 9, kemudian tutup kurung, lalu kita kalikan dengan panjang kelasnya, lalu enter. Lanjut dengan persentil, yaitu letaknya di frekuensi 15, intervalnya pada 58 sampai 63, berarti tepi bawahnya 57,5. Kemudian ditambah, buka kurung, kemudian letak frekuensinya 15, kemudian dikurangi dengan sigma F30-nya, tutup kurung. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi kelas tersebut, kemudian tutup kurung, lalu kita kalikan dengan panjang kelasnya, lalu enter. Nah, hasilnya 59,5. Baik, itulah penjelasan data tunggal dan data kelompok dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. And I'm down for this.